Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Safa Safira dengan di belakang 061 dan teman saya Hamidatul Zahra Mualo dengan di belakang 067. Hari ini akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Ada beberapa subbab yang akan kami bahas pada kali ini. Yang pertama ada pengertian pembiayaan bermasalah, penyebab pembiayaan bermasalah, jenis-jenis pembiayaan bermasalah, metode monitoring, metode restrukturisasi, metode AIDA, dan lelang. Next. Pertama-tama saya akan membahas pengertian dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, yaitu yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Next. Selanjutnya ada penyebab pembiayaan bermasalah yang terdiri atas dari pihak nasabah dan juga pihak bank. Dari pihak nasabah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adanya unsur kesengajaan, di mana dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pinjaman yang diberikan macet. Yang kedua adanya unsur ketidaksengajaan, yaitu dalam hal ini nasabah ingin membayar namun tidak mampu. Misalnya mengalami kerugian karena mengalami musibah seperti kebakaran, kebanjiran, dan lain sebagainya. Sehingga nasabah tidak mampu untuk membayar kewajibannya. Selanjutnya dari pihak bank atau lembaga pembiayaan yaitu adanya ketidaktelitian dalam menganalisis. Sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi selanjutnya. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor pembiayaan bermasalah. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain mencakup peminjam kurang cakap dalam usaha, manajemen tidak baik atau kurang rapih, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan kurang matang, dan dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha. Selanjutnya ada faktor eksternal, antara lain yaitu aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat rendah, kebijakan pemerintah, pengaruh lain di luar usaha, dan kenakalan peminjam pembiayaan. Next. Selanjutnya ada penggolongan kualitas pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan lancar, yaitu suatu pembiayaan dikatakan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain yang pertama, pembayaran angsuran pokok tepat waktu, memiliki mutasi rekening aktif, yang ketiga, bagian dari pembiayaan yang dipinjam dengan agunan tunai atau cash collateral. Yang kedua, ada pembiayaan dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria. Yang pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok, dan bagi hasil yang belum melampaui 90 hari. Yang kedua, kadang-kadang terjadi cerukan. Yang ketiga, mutasi rekening relatif aktif. Yang keempat, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. Dan yang kelima didukung oleh pinjaman baru. Selanjutnya yang ketiga ada pembiayaan kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria yang pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil. Yang kedua sering terjadi cerukan. Yang ketiga frekuensi mutasi rekening relatif rendah. Yang keempat terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari. Yang kelima, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. Yang keenam, dokumentasi pinjaman yang lemah. Yang keempat, ada pembiayaan diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria yang pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok. Yang kedua, terjadi cerukan yang bersifat permanen. Yang ketiga, terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari. Yang keempat, terjadi kapitalisasi bunga. Yang kelima, dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan. Yang kelima ada pembiayaan macet, yaitu apabila memenuhi kriteria yang pertama, terdapat tunggakan angsuran pokok. Yang kedua, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Dan yang ketiga, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Next. Selanjutnya ada metode penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu upaya yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan
dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Next. Selanjutnya ada metode monitoring, yaitu alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi atau penyimpangan yang terjadi yang akan mengakibatkan turunnya mutu pembiayaan dan pemohon dapat segera menyusun action program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Pengawasan atau monitoring yang baik sangat diperlukan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Karena dengan adanya pengawasan atau monitoring, bank dapat mengetahui berbagai kemungkinan yang terjadi, sehingga adanya tunggakan kredit dapat diminimalisir. Next. Ada dua jenis monitoring, yaitu monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif yaitu mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah atau call report kepada komit pembiayaan atau supervisor. Yang kedua ada monitoring pasif, yaitu monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan, bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan. Next. Selanjutnya ada tujuan monitoring pembiayaan. Yang pertama, dapat memantau kekayaan lembaga keuangan dan menghindari adanya penyelewengan hak oknum dari luar maupun dari dalam lembaga. Yang kedua ada untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan, untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. Dan yang terakhir, kebijakan manajemen perusahaan akan dapat lebih rapi dan mekanisme serta prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi. Monitoring sangat perlu dilakukan, sebab agar mengetahui besarnya dampak kualitas kredit atau kolektabilitas pada kontinuitas bisnis bank. Selain hal itu juga untuk mencegah terjadinya permasalahan yang lebih besar. Next. Selanjutnya ada 3 jenis klasifikasi monitoring. Yang pertama, on-desk monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif melalui instrumen administrasi. Yang kedua ada on-site monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan langsung ke lapangan untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan sesuai yang disepakati. Dan yang ketiga ada exception monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan terms of lending, dikurangi intensitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hamida. Selanjutnya, terdapat metode restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui penataan kembali atau restructuring. Adapun perubahan persyaratan pembiayaan antara lain yang pertama, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. Konversi akad pembiayaan. Yang ketiga, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka. Dan yang keempat, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning. Next. Adapun tujuan dari restructuring yaitu restructuring dapat dilakukan untuk penanganan pembiayaan bermasalah atau macet dengan menambah jumlah angsuran, dengan menambah jumlah equity atau saham, dan juga dengan menyetor uang tunai dan juga tambahan dari pemilik. Next. Selanjutnya terdapat metode AIDA atau kepanjangannya agunan yang diambil alih, yaitu merupakan aktiva yang diperoleh oleh bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan, atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Next.
Kualitas aktiva non-produktif dalam bentuk AIDA digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama lancar, apabila AIDA dimiliki sampai dengan 1 tahun. Yang kedua, macet apabila AIDA dilakukan lebih dari 1 tahun. Next. Kemudian, terdapat faktor-faktor penyebab penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui AIDA. Yang pertama yaitu pengambil alihan aset debit berupa tanah dan bangunan harus dilakukan apabila kredit sudah masuk ke dalam kategori kredit macet. Yang kedua, debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar. Yang ketiga, hilangnya pekerjaan debitur. Next. Faktor selanjutnya yaitu yang keempat, debitur selalu ingkar dan tidak kooperatif dalam pembayaran. Yang kelima, tidak adanya itikat baik dalam pembayaran. Dan yang terakhir, debitur hanya sebagai atas nama dan pemakai kreditnya tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya yaitu metode lelang. Lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis ataupun lisan yang semakin meningkat ataupun menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Next. Lelang itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada 3 jenis lelang, yaitu yang pertama, lelang eksekusi, yaitu lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, lelang non-eksekusi, yaitu lelang yang dilakukan untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Lelang non-eksekusi wajib ini kebanyakan melelang barang milik negara ataupun pemerintah, biasanya BUMN, BUMD, ataupun instansi pemerintah non-PNS. Next. Jenis yang ketiga yaitu lelang non-eksekusi sukarela, yaitu lelang non-eksekusi sukarela merupakan lelang atas barang milik swasta, perorangan, atau badan hukum ataupun badan usaha yang dilelang secara sukarela. Dapat juga diartikan dengan lelang yang dilaksanakan untuk penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat, ataupun badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya. Next. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lelang yaitu apabila debitur tidak bisa melunasi hutangnya atau sudah masuk pada tahap kolektibilitas atau macet, maka bank berhak untuk menjual AIDA tersebut dengan melakukan penjualan yang dilakukan sendiri atau penjualan di bawah tangan, eksekusi melalui lelang secara langsung atau parate eksekusi, maupun secara fiat eksekusi melalui pengadilan agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.